Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sunjava, NIM saya 41618320064. Saya mahasiswi Teknik Industri. Pada kali ini saya akan melakukan presentasi tentang review jurnal Lab Scale Implementation of Industry 4.0 for an Automatic Yogurt Filling Production System, Experimentation, Modeling, and Process Optimization. Tugas kali ini untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah Smart Manufacturing yang diampu oleh Bapak Henry STMT. Selanjutnya, masuk ke identitas jurnal. Sebelumnya saya sudah menyebutkan judul dari jurnal ini. Penulis jurnal yaitu ada Bashir Salah, Razulullah Khan, Muawiyah Ramadan, Rafiq Ahmad, dan Wakasalem. Tahun terbit dari jurnal ini yaitu tahun 2021. Nama jurnal ini yaitu Applied Sciences. Sumber dari jurnal ini yaitu MDPI. Kita masuk ke latar belakang, yaitu terutama industri 4.0 berfokus pada penggantian atau peningkatan struktur industri yang ada dengan peralatan digital canggih, sehingga semua komponen dapat saling bertukar data dan berkoordinasi dengan perangkat lain tanpa adanya gangguan. Dengan mengingat hal ini, industri 4.0 secara sederhana dapat diartikan sebagai integrasi digital dari mesin, benda kerja, sistem, dan infrastruktur lengkap, di mana jaringan cerdas dapat dikembangkan di sepanjang seluruh rantai nilai. Mengingat konsep inti industri 4.0, penelitian ini mengambil tempat di Laboratorium Computer Integrated Manufacturing, Departemen Teknik Industri di King Saud University, Arab Saudi. Sistem disajikan pada gambar selama pengisian yogurt dan rasa. Cangkir dipegang diam oleh sistem sementara ban berjalan bergerak untuk membawa cangkir dari satu titik ke titik lain. Hanya ada satu rasa yang dicampur dengan yogurt sesuai permintaan dari pelanggan. Volume total cangkir dan volume yogurt dan rasa bervariasi sesuai permintaan pelanggan. Selain itu, industri ini dapat dioperasikan di dua jenis pasar. Yang pertama ada satu di mana cangkir memiliki volume standar dan yang lainnya di mana cangkir memiliki volume sesuai dari pesanan. Pesanan pelanggan terdiri dari total volume cangkir, jumlah cangkir, dari volume yang dibutuhkan, volume yogurt, dan rasa dalam total volume cangkir, dan juga waktu tunggu untuk sebuah pesanan. Rumusan masalah. Bagaimana sih industri 4.0 dapat berfokus pada penggantian atau peningkatan struktur industri yang ada dengan peralatan digital canggih, sehingga semua komponen dapat saling bertukar data dan berkoordinasi dengan perangkat lain tanpa adanya gangguan. Lanjut ke tujuan, yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan kecepatan konveyor sabuk. Selain itu, pengurutan pesanan pemrosesan menggunakan aturan satu dimensi dilakukan. Efek dari perubahan laju umpan katup yogurt dan panjang sabuk konveyor pada umpan tingkat katup rasa, kecepatan ban berjalan, waktu tunggu, waktu pemrosesan, dan perbedaan ukuran kinerja diselidiki di akhir. Kita masuk ke teori dasar, yaitu dalam 2 dekade terakhir permintaan di pasar global menjadi lebih disesuaikan dan tidak pasti. Hal ini mendorong produsen untuk mengembangkan sistem manufaktur yang sangat disesuaikan, yang dicirikan oleh perilaku dinamis yang tinggi dan dengan demikian variabilitas yang lebih tinggi. Munculnya industri 4.0 menawarkan fitur unggulan yang mendukung sistem manufaktur dengan kemajuan teknologi terkini dalam sistem informasi dan komunikasi. Sistem Internet of Things atau LOT, Internet of Service atau IOS, dan sistem cyber fisik atau CPS, analitik data besar, BDA, komputasi awan, dan lain-lain. Beberapa perusahaan manufaktur bergegas mengadopsi industri 4.0 untuk menyelesaikan masalah industri mereka melalui peningkatan dan pengoptimalan proses produksi. Dalam hal ini,
Masalah penjadwalan job shop yang fleksibel telah mendapat perhatian lebih dari para peneliti di bidang penjadwalan produksi real-time cerdas di bawah industri 4.0. Sebagai contoh, Farminan et al. 2019 menyelidiki bagaimana informasi real-time dalam suatu industri lingkungan 4.0 dapat digunakan untuk menjadwal ulang pesanan dalam produksi job shop yang bergejolak lingkungan, di mana waktu pemrosesan diasumsikan variabel. Beberapa penjadwalan ulang kebijakan diasumsikan dan diperiksa dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penjadwalan ulang hasil dalam frekuensi penjadwalan ulang yang lebih sedikit. Hasil komputasi menunjukkan bahwa penjadwalan ulang proses produksi akan meningkatkan kinerja operasi ketika variabilitas waktu pemrosesan berkisar dari rendah hingga sedang. Hasil juga menegaskan perlunya mengembangkan jadwal yang lebih efisien. Kita masuk ke pengumpulan data. Dengan mengumpulkan beberapa data industri 4.0, integrasi fasilitas dan produk memungkinkan data waktunya pertukaran dan sistem produksi secara keseluruhan menjadi mandiri dan cerdas untuk memprediksi dan mempertahankan kinerja operasionalnya. Dalam penelitian ini, implementasi industri 4.0 skala lab diimplementasikan untuk sistem produksi pengisian yogurt otomatis, sebuah model matematika untuk optimalisasi proses industri 4.0 juga dikembangkan. Data yang digunakan yaitu data primer. Cara pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi atau melakukan pengamatan langsung. Kita masuk ke metode riset atau penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis dan juga menyusun laporannya. Selanjutnya, teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal adalah studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen, atau sumber tertulis lainnya yang relevan. Kesimpulannya yaitu laboratorium manufaktur terintegrasi dengan komputer. Departemen Teknik Industri di Universitas King Saud, Arab Saudi menyediakan informasi dasar dan data yang digunakan dalam hasil komputasi dan itu sesuai dengan masalah nyata yang dipecahkan di laboratorium. Algoritma diselesaikan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB di komputer dan hasilnya diperoleh dengan prosesor Core i7 dan 1,99 GHz pada waktu komputasi yang wajar. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kecepatan ban berjalan, laju umpan yogurt, dan katup rasa untuk tujuan meningkatkan hasil. Masalah yang menantang adalah untuk menemukan solusi optimal untuk memaksimalkan throughput dalam waktu yang singkat dengan menemukan tingkat pakan maksimum yogurt dan katup rasa dan kecepatan maksimum ban berjalan kurang dari sama dengan batas yang diizinkan. Ini merupakan penelitian yang menarik karena tim peneliti Departemen Teknik Industri sedang mengerjakan mesin filling yogurt secara langsung dan merupakan sampel yang nyaman untuk pengumpulan data dan menemukan hasil dari model yang dikembangkan. Itu juga mudah bagi kami untuk melacak hasil setelah dilakukannya implementasi. Materi perkuliahan yang sejalan dengan jurnal. Sejalan dengan implementasi industri 4.0, dinilai akan mendorong peningkatan investasi oleh perusahaan, terutama terkait dengan penggunaan teknologi pendukung seperti Internet of Things atau IoT. Langkah ini diyakini mampu memacu produktivitas dan kualitas di sektor manufaktur. Dalam menyongsong era industri digital tersebut, Kementerian Perindustrian akan meluncurkan indikator penilaian untuk tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan
menerapkan teknologi era industri 4.0 atau disebut Indonesia Industri 4.0 Readiness Index atau INDI 4.0. Kita masuk ke penutup. Model matematika dikembangkan untuk yogurt berbasis industri 4.0, mesin pengisi di laboratorium komputer Integrated Manufacturing Departemen Teknik Industri di King Saudi University Arab Saudi. Tujuan dari model ini adalah untuk memaksimalkan kecepatan ban berjalan sambil memenuhi kendala dari kecepatan maksimum ban berjalan, laju, umpan maksimum yogurt dan katup rasa, dan ketersediaan pesanan pada waktu tertentu. Model diselesaikan secara optimal oleh data dari serangkaian pesanan dari pelanggan. Hasilnya kemudian dipertimbangkan untuk dimensi tunggal, aturan prioritas, dan nilai rata-rata ukuran kinerja yang berbeda ditemukan untuk tujuan keputusan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.